Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, gimana kabarnya nih? Semoga bahagia dan sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Jowo Tridianto, NIM K7120-145 dari kelas 5B PGSD Surakarta FKIP UNS. Nah, di video kali ini Kak Jo akan menjelaskan mengenai media pembelajaran konkret IPA terkait fotosintesis. Nah, apa sih kegunaan dan tujuan dari media pembelajaran konkret ini? Tujuan dari media pembelajaran konkret ini yaitu memudahkan siswa dalam memahami materi fotosintesis, dan yang kedua yaitu menjadi fasilitas atau menjadi kemudahan bagi adik-adik nantinya dalam mempelajari materi fotosintesis agar lebih efektif, menyenangkan, dan menarik. Kemudian, apa sih media yang akan dibuat? Media yang akan dibuat yaitu Pantasis, Papan Pintar Fotosintesis. Nah, sebelumnya Kak Jo akan menulis materi terlebih dahulu nih terkait materi fotosintesis. Adakah yang sudah tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah peristiwa pembuatan makanan atau pembentukan makanan pada tumbuhan yang memiliki klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Nah, kemudian penasaran kan cara membuatnya bagaimana? Simak video berikut ini. Alat dan bahan yang digunakan yang pertama ada kardus bekas, yang kedua ada styrofoam, yang ketiga ada kertas karton, yang keempat ada gunting, ada plaster, ada lem, dan ada gambar. Pertama yang kita lakukan, yang pertama kita gunting kardus bekas terlebih dahulu. Nah, ini kardus yang sudah tidak terpakai kita gunting terlebih dahulu. Ini ya teman-teman, sisihkan hanya bagian samping-samping dan bagian belakang saja. Kita gunting bagian sisi kanan dan kirinya juga, yang bagian atasnya biar rapi. Seperti ini teman-teman. Nah, nantinya akan jadi seperti ini. Nah, ini nanti bagian belakang dan ini bagian samping. Selanjutnya kita potong styrofoam untuk bagian alasnya nanti atau bagian bawah tanahnya. Nah, dengan apa? Dengan gunting atau dengan cutter. Styrofoam yang sudah kita potong akan jadi seperti ini. Kita ambil bagian separuhnya saja. Kemudian gambar-gambar yang sudah kita print tadi, seperti gambar label, kemudian ada gambar panah, gambar air, gambar ini tumbuhan, kita gunting mengikuti pola. Nah, kita potong gambar ini. Nah, gambar yang sudah kita print tadi, kita tempelkan di kardus yang sudah kita buat tadi. Nah, kemudian kita gambar polanya. Untuk apa? Untuk membuat dua dimensi. Nah, kemudian kita lem gambar yang dua pola ini untuk dipaskan atau nah, biar rapi teman-teman. Nah, hasilnya nanti akan jadi seperti ini teman-teman. Perhatikan. Nah, lakukan langkah yang sama untuk gambar anak panas selanjutnya, yaitu terdapat 3 gambar anak panah. Nah, nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Lakukan langkah yang sama untuk gambar berikutnya, yaitu seperti gambar awan, gambar akar, kemudian gambar tanaman, yaitu nanti dengan kardus bekas ini ditempelkan agar membentuk 3 dimensi. Nah teman-teman, setelah kita gunting nanti akan jadi hasilnya seperti ini.
Nah, sudah 2 dimensi ya teman-teman. Tinggal nanti kita tempelkan di kertas karton yang tadi yang sudah kita siapkan. Nah, kita siapkan terlebih dahulu kertas karton yang sudah kita siapkan tadi. Kita siapkan terlebih dahulu. Apakah kertas kartonnya harus berwarna putih? Tidak teman-teman, tapi di sini saya memilih warna putih karena warna dasarnya untuk dikomben dengan warna lain itu sudah cocok. Nah, langkah pertama kita tempelkan terlebih dahulu tanaman atau gambar tanaman tadi yang sudah kita buat. Nah, seperti ini di tengah-tengah. Nah, kita rakit gambar tadi atau kita tempelkan gambar tadi menggunakan ini atau bisa dengan menggunakan ini teman-teman. Hasilnya akan jadi seperti ini. Seperti ini, proses fotosintesis melalui kertas karton yang dinamakan Pantasis, papan pintar fotosintesis. Proses fotosintesis. 4 komponen penting yang dibutuhkan dalam fotosintesis ialah yang pertama air atau H2O, karbon dioksida atau CO2, klorofil, dan cahaya matahari. Fotosintesis sendiri dapat disebut proses reaksi kimia yang terjadi pada tumbuhan yang memiliki klorofil atau zat hijau daun dengan bantuan cahaya matahari. Faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis yang pertama ada intensitas cahaya, yang kedua konsentrasi karbon dioksida, yang ketiga adanya suhu, yang keempat kadar air, dan yang kelima ada tahap pertumbuhan. Proses terjadinya fotosintesis yang pertama, tumbuhan akan memperoleh air dari dalam tanah yang kemudian diserap oleh akar, dan dari akar akan disalurkan dengan menggunakan sistem transportasi yaitu jaringan silem dan floem. Yang kedua, karbon dioksida akan diperoleh dari udara yang kemudian masuk melalui stomata. Seperti gambar berikut, letak stomata terdapat di bagian bawah daun. Yang ketiga, fotosintesis terjadi pada area daun. Proses fotosintesis ini juga akan terjadi ketika klorofil pada daun sudah menangkap sinar matahari. Nah, yang kemudian sinar tersebut akan digunakan untuk mengubah air serta karbon dioksida menjadi gula dan oksigen. Setelah itu, gula yang dihasilkan dari fotosintesis bisa langsung dimanfaatkan oleh tumbuhan atau dapat disimpan dalam organ lain pada tanaman, contohnya pada buah. Selain gula, oksigen yang dihasilkan nantinya akan keluar melalui stomata lalu ke udara. Oksigen ini juga lah yang digunakan manusia dan hewan untuk bernafas. Nah, selanjutnya yang terakhir, melalui reaksi polimerisasi, glukosa ataupun gula yang dihasilkan melalui proses ini akan disusun menjadi satu zat mati atau aminum, kemudian akan disimpan di dalam akar tumbuhan. Reaksi yang dihasilkan 6CO2 ditambah 6H2O menghasilkan C6H12O6 ditambah 6O2. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah bukan cara membuat dan cara penggunaan media konkret yaitu Pantasis papan pintar fotosintesis. Semoga teman-teman tambah termotivasi dalam belajar mengenai materi IPA, khususnya materi fotosintesis. Mohon maaf jika banyak kesalahannya dalam pembuatan maupun dalam pengambilan gambar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.